Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tata cara tayamum. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan mempraktikkan tata cara tayamum yang benar. Ayo kita belajar bagaimana cara tayamum. Nah anak-anak, sebelum belajar tata cara tayamum, kita harus terlebih dahulu memahami apa sih tayamum. Secara bahasa, tayamum artinya menyengaja atau bermaksud. Sedangkan secara istilah, tayamum artinya cara bersuci dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan permukaan bumi yang bersih. Nah, tayamum ini merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenakan terkena air karena sakit. Tayamum juga dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Nah, hukum dan beberapa ketentuan tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43. Bismillahirrohmanirrohim. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali ke tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Nah anak-anak, kita akan membahas syarat diperbolehkannya tayamum. Apa saja sih hal-hal yang diperbolehkan kita melakukan tayamum? Pertama, telah masuk waktu sholat. Contohnya, ketika seorang hendak melakukan sholat asar, misalnya, maka dia bisa tayamum ketika sudah masuk waktu asar. Jika belum tayamum, yang dilakukan tidak sah meskipun cara yang dilakukannya sudah benar. Yang kedua, tidak ada air. Tentu sebelumnya kita sudah mencari air sebelum waktu sholat telah masuk. Nah, yang ketiga, dalam perjalanan jauh dan kesulitan air. Nah, apabila di perjalanan sangat jauh, sedangkan waktu sholat telah masuk, kemudian kita sangat sulit untuk mendapatkan air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Dan yang keempat, ada alasan untuk tidak menggunakan air atau dalam keadaan sakit, tidak cukup, dan lain-lain. Maksudnya adalah ada alasan kita seseorang menggunakan air, ada ketakutan terganggu kesehatannya. Misalnya, apabila terkena air, bagian anggota wudhunya akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter, atau terganggunya hal lainnya. Misalnya, kesediaan air sangat tipis atau sangat sedikit, sehingga hanya cukup untuk dikonsumsi, bukan untuk mandi dan sebagainya. Nah, itu tadi syarat diperbolehkannya tayamum. Maka, kalau tidak ada syarat ini, maka tayamumnya tidak sah ya. Ketentuan berikutnya adalah hal yang membatalkan tayamum. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan tayamum sebagai berikut. Yang pertama, menemukan air. Nah, jika kalian setelah bertayamum dan kalian hendak melaksanakan sholat, tapi kemudian kalian menemukan air, maka tayamumnya menjadi batal dan kamu harus melakukan wudhu. Kemudian yang kedua, ada perkara yang membatalkan wudhu. Di antaranya keluar hadas kecil dan hadas besar. Setelah itu kalian berarti batal tayamumnya. Yang ketiga adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Jadi, jika kalian keluar dari agama Islam, maka tayamumnya pun batal. Nah, itulah anak-anak beberapa ketentuan tentang tayamum. Kalian harus mengetahuinya terlebih dahulu sebelum melakukan tayamum tersebut. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memulai bagaimana tata cara tayamum.
Tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Sebelumnya, siapkan tanah dan debu yang bersih. Ulama memperbolehkan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. Kemudian selanjutnya disunahkan menghadap kiblat. Nah, cara yang pertama adalah letakkan kedua tangan pada debu dan posisi kedua telapak tangan dirapatkan dalam keadaan tangan bersih, diletakkan di tembok atau debu tersebut, lalu ucapkanlah basmalah dan niat seperti berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah dengan debu yang bersih tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bagian tangan. Nah, cara untuk mengusap bagian tangan adalah letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari tangan direnggangkan. Lalu, usapkan debu kepada tangan kanan, gunakan tangan kiri. Caranya adalah usap punggung tangan kanan hingga siku. Kemudian tangan kanan diputar untuk diusapkan juga ke sisi lengan tangan lainnya hingga dipertemukan kembali jempol kiri, usap jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri seperti tadi. Jangan lupa untuk usapkan di sela-sela jarinya. Nah, setelah tayamum dianjurkan juga kita untuk membaca doa sesudah tayamum. Yang doanya sama seperti doa sesudah wudhu. Nah, itulah anak-anak tata cara bertayamum. Semoga kalian bisa memahami dan mempraktikkannya jika kalian akan melakukan tayamum. Itu saja video pembelajaran dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.